Sejarah Imam Al-Ghazali berpijak dari kemiskinan menjadi mahaguru. Imam Al-Ghazali mengambil peranan besar dalam perkembangan Islam. Sosok yang mencintai filsafat dan tasawuf ini menularkan pemikiran-pemikirannya ke seluruh sudut dunia Islam. Terlahir pada tahun 1058 atau 450 Hijriyah di Iran, Imam Al-Ghazali memiliki nama lahir Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Soal peletakan nama Imam Al-Ghazali hingga kini masih menjadi perdebatan pada ulama nasab. Ada yang mengatakan bahwa penggunaan nama ini berkaitan dengan tempat kelahiran Al-Ghazali yaitu di daerah Ghazalah, Tusi. Sebagian lagi mengatakan bahwa penyandaran nama ini berkaitan erat dengan keluarganya, khususnya ayah Al-Ghazali, yang bekerja menenun atau memintal bulu kambing di daerah Ghazalah. Melansir dari laman Muslim.id, Imam Al-Ghazali mencintai filsafat sedari kecil. Imam Al-Ghazali tumbuh dan besar di lingkungan keluarga miskin. Ayahnya hanyalah seorang pengrajin kain suf, yaitu kain yang terbuat dari bulu kambing. Imam Al-Ghazali sering bercerita tentang kebaikan ayahandanya. Bahwa ayahnya adalah orang miskin yang saleh, yang tidak memakan apapun selain hasil dari pekerjaannya sendiri. Dalam kehidupan yang serba terbatas, Imam Al-Ghazali mendapatkan pendidikan gratis dari beberapa orang guru. Dari sekolah gratis tersebut, Al-Ghazali bisa fasih berbahasa Arab dan juga Parsi. Dari modal kemampuan membaca inilah, Imam Al-Ghazali melahap berbagai ilmu yang menarik minat dan perhatiannya. Dari ilmu usuluddin, ilmu mantik, ilmu filsafat, ilmu fikih, juga mempelajari 4 mazhab hingga ia menguasai keseluruhannya. Imam Al-Ghazali sempat menepi ke Jurjan untuk menimba ilmu kepada Imam Abu Nasr al-Ismaili dan menulis buku At-Ta'liqat. Ia juga berguru ilmu fikih kepada Ahmad Ar-Raskani, dan berguru pada Imam Haramain di Naisabur tentang fikih mazhab Syafi'i dan fikih khilaf. Mahaguru di Madrasah An-Nizamiyah setelah Imam Haramain wafat, Imam Al-Ghazali berpindah ke perkemahan Wazir Nizamul Malik. Di sana Imam Al-Ghazali sering berdebat dengan banyak ahli ilmu agama dan para ulama, dan selalu bisa memenangkan debat tanpa ada yang menyanggahnya kembali. Karena kecerdasannya inilah, Nizamul Malik langsung mengangkat Al-Ghazali menjadi pengajar salah satu madrasahnya yang ada di Baghdad. Tepat di tahun 484 Hijriyah itu, Al-Ghazali resmi hijrah ke Baghdad untuk menjadi pengajar Madrasah An-Nizamiyah. Madrasah ini adalah universitas yang didirikan oleh Perdana Menteri Baghdad pada tahun 484 Hijriyah. Selain sebagai pengajar yang setara mahaguru, Imam Al-Ghazali juga dilantik sebagai naib kanselor di sekolah tersebut. Di tahun 489 Hijriyah, Imam Al-Ghazali sempat masuk kota Damaskus beberapa hari dan bahkan diceritakan pernah memasuki Baitul Maqdis dan tinggal beberapa lama di sana. Di masa itulah, Imam Al-Ghazali menepi dan menyelesaikan penulisan kitab Ihya Ulumuddin. Selain buku yang paling ternama itu, Imam Al-Ghazali juga menyelesaikan penulisan Al-Arba'in, Al-Qistas, dan kitab Mahakun Najjar. Sisa hidup di tanah kelahiran Imam Al-Ghazali sangat mencintai ilmu pengetahuan sehingga rela meninggalkan kehidupan duniawi untuk mengembara mencari ilmu-ilmu baru ke Mekah, Madinah, Mesir juga Yerusalem selama 10 tahun lamanya. Di akhir hidupnya, Imam Al-Ghazali pulang ke tanah kelahirannya dan mendirikan satu madrasah di samping rumahnya. Ia bahkan juga mendirikan asrama yang diperuntukkan untuk orang-orang sufi. Imam Al-Ghazali menikmati hari tuanya dengan membaca Al-Quran, berkumpul dengan ahli ibadah juga mengajar para penuntut ilmu. Abul Faraj Ibnul Jauzi menceritakan detil dari hari terakhir Al-Ghazali dalam kitab Ets-Sabat Indal Mamat. Di kitab itu, Abul Faraj menukil kalimat terakhir saudara Imam Al-Ghazali, Ahmad, pada subuh hari Senin saudaraku Abu Hamid berwudu dan salat kemudian berkata, "Bawa kemari kain kafan saya." Kemudian Imam Al-Ghazali mengambil dan mencium kain kafan itu sembari berkata, "Saya patuh dan taat untuk menemui malaikat maut." Imam Al-Ghazali lantas meluruskan kakinya dan menghadap kiblat. Dikatakan di kitab tersebut, sebelum langit menguning di tahun 1111 itu, Imam Al-Ghazali pergi menghadapi Sang Halik. Sekian sejarah singkat mengenai kisah Imam Al-Ghazali.
Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang tokoh-tokoh Islam yang sangat berpengaruh pada masa lalu. Sekian dan terima kasih. Silakan subscribe, like dan share video ini.